Jadi guru di SLB adalah panggilan hati. Ini adalah perjalanan panjang membangun makna kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Ekawati Rifai, guru SLB Negeri 1 Kota Sukabumi. Saya akan berbagi tentang strategi SAPA, praktik baik dalam menemani anak autis fase fondasi. Karya ini lahir dari tantangan nyata. Dua peserta didik fase A sangat hiperaktif dan nonverbal. Kelas terasa seperti medan pertempuran. Mereka menolak kursi, tidak merespon panggilan, bahkan komunikasi terputus. Tantangannya bukan akademik, tapi bagaimana membuat mereka mau singgah dan tenang. Situasi ini menuntut kesabaran ekstra, energi yang besar, dan komitmen untuk memahami, bukan memaksa. Strategi pertama, sabar. Ini adalah kesabaran yang aktif. Saya memberikan ruang regulasi diri 10-15 menit memenuhi kebutuhan gerak mereka dahulu, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan fokus setelahnya. Dua, ajak atau konsisten rutinitas adalah jangkar bagi pikiran mereka. Alur dari masuk, duduk, panggil nama, berdoa, dan belajar harus sama persis setiap hari agar mereka merasa aman dan dapat memprediksi. Tiga, ini adalah fondasi utama, penuh asih. Saya menggunakan komunikasi nonverbal tulus. Setiap mikro sukses, duduk 5 detik, menatap mata, diberi penguatan positif intensif. Senyum tulus adalah reward terbaik. Setelah sapa berjalan, perubahan datang. Anak mulai merespon panggilan, durasi duduk meningkat, dan kami mendengar suara vokal mereka pertama kali. Bagi saya, ini adalah ibadah panjang. Saya belajar bahwa keberhasilan diukur dari konsistensi mereka mau belajar berproses, bukan kecepatan hasil. Kesabaran guru adalah investasi yang menumbuhkan harapan. Namun, makna terbesar ditemukan dari sudut pandang yang paling penting. Hati orang tua. Namanya Nur Hasanah, mama dari Rifah. Alhamdulillah sekarang udah mulai diam, udah mulai fokus, banyaklah perubahan. Alhamdulillah sudah terjadi perubahan. Kalau disuruh duduk ya duduk. Biasanya lebih ke energinya dulu disalurkan, seperti kayak di bawah jalan gitu. Ya mungkin kepada ibu mohon maaf kalau Ripan kan ya namanya juga anak autis ya ibu, nggak bisa diem, tapi ibu selalu sabar gitu cara mendidik Ripan. Alhamdulillah sekarang Ripan kan udah bisa diem, udah bisa fokus sedikit-sedikit lah. Banyaklah perubahannya. Kepada mama-mama yang lain mungkin harus lebih sabar, lebih ekstra gitu sabarnya. Perkenalkan, nama saya Sinta Yulianti, orang tua dari Muhammad Zapran Abkari. Ada ya Bu, contohnya misalkan dulu tuh kan Japran itu kalau misalkan dipanggil itu perlu beberapa kali, bahkan sampai bisa 10 kali, 9 kali, Japran, Japran, nggak nengok-nengok. Kalau sekarang satu atau dua kali langsung bisa nengok Bu, alhamdulillahnya seperti itu. Dan si kontak matanya itu dulu tuh kayaknya cuman beberapa detik tuh, 1, 2, 3. Kalau sekarang bisa sampai hitungan sampai 5, 10 bahkan ya. Udah cukup signifikan lah ya Bu ya. Jadi sekarang tuh mungkin senyumnya bukan senyum kayak joker lagi ya, tapi ada maknanya gitu ya. Kalau Zapran itu kan termasuk autisnya itu
ada ada hiperaktifnya ya. Jadi otomatis dia itu pasti nggak bisa diem sama sekali. Tapi sih untuk sekarang mungkin untuk intensitas nggak bisa diemnya itu udah berkurang Bu. Bahkan sekarang tuh di rumah nih kalau pulang sekolah dulunya yang langsung lari ke warung atau gimana gitu. Kalau sekarang tuh pasti dia lari ke kamar, istirahat, duduk. Dan kalau makan nggak terlalu sering kayak apa ya namanya, kan kalau dulu tuh makanan tuh dibawa gitu kalau di rumah atau diberantakin di rumah. Kalau sekarang udah agak sedikit lumayan Bu, mau duduk tenang walaupun memang tidak kayak orang seperti biasanya lama sampai selesai makan enggak. Tapi ya namanya juga bertahap ya Bu ya, ada perubahannya. Enggak sih kayaknya Bu, enggak seperti itu ya. Karena kan mungkin kalau anak-anak seperti itu butuh kebiasaan ya kalau misalkan untuk belajarnya. Kadang kan kalau misalkan kita ngasih ngasih satu ngasih satu metode atau misalnya belajar nih seperti ini terus nanti kitanya kasih reward, kadang besoknya dia nggak mau juga, tergantung kondisinya dia juga kan ya Bu. Tapi karena mungkin kalau sekarang itu beliau itu Japran itu sama gurunya mungkin terus berulang-ulang belajarnya seperti itu, akhirnya dia juga jadi terbiasa juga ya. Di rumah juga kan contohnya ya kayak gini aja, ini anak kok sekarang mainnya gitu mulai menyusun rapi si balokmu yang asalnya dulu tuh acak-acak, sekarang tuh mulai rapi. Ternyata kan setelah ditanyakan ke ibu ya karena di sekolah juga memang diajarkan, karena mungkin ya gitu Bu, kebiasaan di sekolah karena terus berulang-ulang akhirnya dibawa ke rumah ya satu kebiasaan gitu. Jadi nggak perlu harus ada reward juga gitu. Terkadang kan kalau pakai reward nih, misalkan saya nih Bu ya, ini Japran tolong ambilkan itu nanti saya kasih ini, atau kita ini dulu ke anaknya dikasih contoh, nanti setelah itu dikasih contohnya coklat misalnya dia suka. Tapi nanti keesokan harinya kalau dia nggak mau, dia nggak mau Bu. Kalau kesan saya sebagai orang tua Japran buat ibu ya, cukup satu kata aja sih Bu ya, luar biasa. Udah aja cukup itu. Kalau untuk orang tua yang punya anak-anak spesial sama seperti saya gitu, yang pertama sih kitanya harus waras dulu ya Bu ya. Kalau misalnya kitanya kurang waras ya jadi berdampak ke yang lainnya, karena ibu yang baik itu pasti ibunya juga harus ya semuanya tercukupi lah ya. Maksudnya bukan tercukupi karena materi atau apa, bukan ya, tapi lebih ke kitanya itu harus punya maintenance diri mungkin ya Bu ya, kayak gitu. Terus yang kedua sabar, karena ya ini bukan ini tuh sebenarnya bukan ujian ya, malahan ini sebagai, kalau kata saya tuh ini privilege Bu, benar gak ya. Terus satu lagi, kita ini aja jalanin aja. Cuman itu sih satu-satunya cara agar kita tetap mau gitu menerima dengan ikhlas, ya kita jalanin aja. Ini udah jalan yang terbaik yang Allah kasih. Perubahan kecil ini adalah keajaiban. Mari kita terus hadir, sabar, dan berjuang di ruang-ruang kecil penuh dedikasi. Jadilah guru yang sabar, ajak, dan penuh asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.